Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 5. Ya, hari ini kita akan membahas tentang ide pokok atau gagasan pokok dan ide pendukungnya. Wah, bagaimana? Sudah siap? Siap dengan penuh semangat. Sebelumnya mari kita berdoa dulu ya. Ya, fungsi ide pokok adalah memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf sehingga pembaca dengan mudah dapat mengerti apa sih yang sedang dibahas dalam bacaan itu, apa sih inti dari paragraf itu. Dengan mengidentifikasi ide pokok, kita dapat mengetahui ide utama dari paragraf tersebut. Ya, dalam suatu bacaan pasti teman-teman akan menemui beberapa hal. Seperti yang kita saksikan saat ini adalah organ gerak hewan dan manusia. Nah, dalam hal ini kita coba identifikasi dulu yang namanya judul mana, yang namanya paragraf yang mana. Ini bisa dikatakan dengan mudah, langsung ini adalah judul, kemudian paragraf. Nah, paragraf dimulai dari sini kalimat yang menjorok ke dalam sampai dengan akhir kalimat. Jadi ada berapa paragraf? Ya, coba kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, dan 5. 5 paragraf. Seperti yang kita sudah pahami bersama bahwa paragraf itu jenisnya ada beberapa, tapi yang populer itu ada 3. Yang pertama adalah paragraf induktif, paragraf deduktif, dan paragraf campuran. Jenis paragraf itu nanti akan menentukan di mana letak ide pokok dan kalimat-kalimat pendukungnya. Paragraf induktif adalah paragraf yang memiliki ide pokok atau kalimat utama berada di akhir paragraf. Sedangkan paragraf deduktif adalah paragraf yang memiliki kalimat utama atau ide pokoknya berada di depan paragraf. Paragraf campuran adalah paragraf yang hampir keseluruhannya itu adalah ide pokok. Bisa dimulai dari depan, tengah, dan belakang. Satu lagi yang perlu Ustadz sampaikan adalah tentang suatu paragraf yang biasanya kalimat pendukungnya itu kita baca, kita rasa-rasa kok tidak ada ya. Nah, berarti teman-teman itu sedang membaca paragraf yang memiliki ide pokok yang disampaikan secara eksplisit. Apa? Eksplisit. Sedangkan yang 3 tadi, yang paragraf induktif, deduktif, dan campuran, itu adalah paragraf lawan kata dari eksplisit, implisit. Implisit, tertulis. Nah, kalau eksplisit itu tidak tertulis, kalau implisit itu tertulis. Teman-teman bisa mengulangi ini untuk lebih paham eksplisit dan implisit. Yuk, kita langsung menuju kepada contoh hari ini. Organ gerak hewan dan manusia. Semua makhluk hidup dapat bergerak. Cara bergerak setiap makhluk hidup berbeda-beda. Kita lebih mudah mengamati gerakan pada manusia dan hewan, karena umumnya gerakan dapat berpindah tempat sehingga disebut gerak aktif. Nah, dari paragraf yang pertama ini, teman-teman bisa coba setelah membaca secara seksama, teman-teman mencoba mencari ide pokoknya. Kira-kira di mana ya? Apakah di semua makhluk hidup dapat bergerak? Cara bergerak bla 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 bla. Kita telah mengetahui. Atau kalimat yang terakhir, umumnya gerakan dapat berpindah tempat sehingga disebut gerak aktif. Secara umum, paragraf ini sedang ngobrolin apa sih? Ya, paragraf ini sedang ngobrolin tentang semua makhluk hidup dapat bergerak. Ada nggak kalimatnya? Ada, ya, tepat sekali. Ada di kalimat pertama. Semua makhluk hidup dapat bergerak. Sehingga jenis paragraf ini adalah jenis paragraf tepat. Betul sekali, ini adalah paragraf deduktif. Dan kalimat penjelasnya ada di setelah kalimat utama, yaitu semua makhluk hidup dapat bergerak sebagai ide pokok. Kemudian kalimat yang kedua, cara bergerak setiap makhluk hidup berbeda-beda. Dan kalimat penjelas yang kedua adalah kita lebih mudah mengamati gerakan pada manusia dan hewan, karena umumnya gerakan dapat berpindah tempat sehingga disebut gerak aktif. Baik teman-teman, coba kita fokus ke paragraf yang kelima.
Otot merupakan jaringan yang terdapat di dalam tubuh. Fungsi otot sebagai alat gerak aktif untuk membantu tulang agar bisa bergerak. Tanpa ada otot, tubuh tidak akan bisa bergerak. Oleh sebab itu, otot disebut alat gerak aktif. Wah, kalau paragraf ini sedang ngobrolin apa ya? Coba kita rasakan. Apakah sama dengan paragraf-paragraf sebelumnya? Iya, sama seperti teman-teman, Ustadz menemukan beberapa kalimat penegasan ada di belakang, ada di akhir-akhir paragraf. Oleh sebab itu, otot disebut alat gerak. Nah, berarti di sini teman-teman menemukan contoh dari paragraf. Tepat sekali, betul. Paragraf induktif, di mana ide pokok atau kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Ya, kata-kata kuncinya adalah oleh sebab itu, oleh karena itu, maka. Nah, itu adalah beberapa contoh kalimat penegas untuk menyatakan paragraf itu adalah paragraf induktif. Ya, dalam pembelajaran kali ini kita setidaknya bisa menyebutkan beberapa hal. Yang pertama, jenis-jenis paragraf. Wah, paragraf itu tadi seperti yang sudah disampaikan ada 3. Paragraf induktif, paragraf deduktif, dan paragraf campuran. Yang kedua, ide pokok bisa disampaikan secara implisit maupun eksplisit. Kemudian kita juga sudah belajar dalam suatu paragraf itu terdiri dari ide pokok atau gagasan pikiran yang didukung dengan gagasan pendukung atau ide-ide pendukung. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan.